Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan malam ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama. Dari surat Yakobus, pasal yang kedua, ayat 21 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Berbahagia kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan ajaran Tuhan ini setiap hari. Pada bagian ini Yakobus memberikan contoh bagaimana iman dan perbuatan memiliki relasi, hubungan yang saling terkait dan tak terpisahkan. Contoh Abraham. Iman dan perbuatan Abraham tidak terpisah, saling menunjukkan keduanya satu kesatuan. Abraham kita kenal sebagai bapa orang beriman. Iman yang dikaruniakan oleh Allah, yang diterapkan oleh Roh Kudus. Ini merupakan contoh dari pembenaran. Kepada Abrahamlah, orang Yahudi, atau tepatnya orang-orang Israel, memberikan penghormatan secara khusus. Bukankah Abraham, bapa kita, ini memberikan kepada kita pengertian satu kesatuan, keturunan, satu kesatuan, pengenalan akan siapa Abraham. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Pada bagian ini, tentu kalau kita kembali memperhatikan apa yang Paulus katakan dalam Roma pasal 4. Percayalah Abraham dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Seakan-akan ada dua perspektif mengenai diperhitungkan sebagai kebenaran. Yang satu berkaitan dengan perbuatan, yang satu lagi berkaitan dengan iman. Namun, kalau kita perhatikan, keduanya bukan bertentangan, bukan kontradiksi, namun semuanya itu, keduanya harmonis, selaras, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dinyatakan mana yang lebih dulu, tetapi keduanya itu menggambarkan keutuhan. Dengan memperhatikan apa yang dikatakan di dalam Ibrani 11, yang menunjukkan bahwa baik iman Abraham maupun apa yang dinyatakannya adalah iman yang sedemikian rupa, sehingga menghasilkan perbuatan baik seperti yang dituliskan oleh Yakobus. Ada Yakobus 2 ayat 21, ada Roma pasal 4, dan kesatuan keduanya dapat lebih jelas dicermati dari Ibrani pasal 11. Iman tidak boleh dipisahkan dari apa yang dinyatakan berkaitan dengan yang membenarkan dan yang menyelamatkan. Melalui apa yang diperbuat Abraham sebagai orang beriman yang mempercayakan Tuhan Allah yang memberi hidup dan kehidupan, tampaklah bahwa Abraham sungguh-sungguh percaya akan Allah yang hidup dan yang menghidupkan. Percaya akan Allah Tuhan yang menyatakan janji dan menggenapkan janjinya. Mengenai dasar ini, firman Allah sendiri jelas mengatakannya. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku, demikian Tuhan mengatakan, akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dengan pernyataan penegasan inilah, kita mendapati setidaknya
4 hal penting yang sudah menggambarkan keutuhan iman dan perbuatan. Dari Yakobus pasal 2 ayat 21, Roma 4, Ibrani 11, dan Kejadian 22 ayat 16-17. Dengan begitu, iman Abraham adalah iman yang bekerja, bukan yang pasif atau pasrah, tapi iman yang bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan melalui perbuatan-perbuatan, iman itu menjadi sempurna. Ini yang disampaikan oleh Yakobus. Melalui hal ini, Abraham sampai pada pengertian yang sesungguhnya dari firman Tuhan yang mengatakan hal tersebut. Seperti yang dinyatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di sini, iman mendahului perbuatan, perbuatan meneguhkan iman, karena Abraham percaya dan ia mengerjakan apa yang dinyatakan Tuhan Allah kepadanya. Pekerjaan, perbuatan yang konkret yang dikerjakan Abraham itu yang menunjukkan bahwa kepercayaan Abraham bukan hanya kognitif, bukan hanya di dalam pikiran dan hati, tapi juga melalui tindakan. Dalam konteks seperti itulah Abraham menjadi sahabat Allah. Dengan pengertian yang mendasar, iman yang menghasilkan perbuatan semacam itu, maksudnya perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan berdasarkan iman, dan perbuatan itu merupakan tindakan iman, bukan sekedar pemikiran, bukan hanya sampai batas keyakinan di hati. Tindakan perbuatan seperti itu yang membuat Abraham dinyatakan benar, dikasihi oleh sang pribadi ilahi. Abraham dikasihi. Abraham menautkan hatinya kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah mempercayakan kebenaran itu pada diri Abraham. Sehingga ini meninggikan Abraham hingga pada taraf berkenan dan intim secara khusus, istimewa, spesial dengan Allah. Sejalan dengan itu, bagian ini merupakan kehormatan besar yang sebelumnya tidak ada orang seperti itu, dan ini menjadi tonggak sejarah keimanan bagi orang-orang pilihan, orang-orang percaya sepanjang zaman, baik secara genealogi keturunan Abraham maupun secara rohani keturunan Abraham. Pada bagian inilah Abraham disebut dan diperhitungkan sebagai sahabat Allah. Dalam bagian ini, Yakobus memberikan lagi penegasan. Hai, jemaat, orang Kristen, lihat, baca, perhatikan, cermati. Manusia dibenarkan mengalami perkenan dan persahabatan dengan Allah. Ini from faith to faith, iman yang menuntun kepada iman. Iman yang memberikan hidup dan kehidupan di dalam persahabatan. Instrumen iman inilah yang membuat seseorang memberikan dirinya kepada Tuhan dan mempercayakan Tuhan Allah. Karena itu, perbuatan-perbuatan Abraham bukan hanya terjadi begitu saja. Jadi bukan hanya perbuatan yang natural atau perbuatan biasa-biasa saja, atau perbuatan seperti orang-orang kafir, penyembah berhala, tidak. Perbuatannya itu berbasiskan pada kebenaran Allah dan iman yang dianugerahkan. Namun, perbuatan itu juga bukan menunjukkan bahwa tidak perlu iman. Iman mendahului perbuatan. Perbuatan meneguhkan iman itu. Dengan pengertian yang mendasar ini, bukan hanya semata-mata karena pendapat atau pengakuan atau percaya tanpa menaati, melainkan dengan memiliki iman yang dikaruniakan, anugerah kasih karunia demi kasih karunia yang begitu rupa sehingga menghasilkan perbuatan baik yang berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan dan keyakinan keimanan yang sejati. Karena itu, mari kita perhatikan penjelasan bagian ini untuk menggambarkan dukungan bahwa apa yang diutarakan Yakobus merupakan pembelajaran iman yang mendasar dan yang mendalam, bukan sekedar kata-kata kosong dan hampa. Setidaknya menurut Matthew Henry ada 4 hal yang perlu dan berguna untuk menjadi pembelajaran kita. Pertama, barang siapa ingin memperoleh berkat-berkat seperti yang diperoleh Abraham, harus sungguh-sungguh meniru imannya. Kita tidak membual, kita tidak hanya berkata-kata sebagai orang yang memiliki keyakinan iman, kita tidak hanya percaya begitu saja,
tapi percaya dan melakukannya. Kedua, perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar, yang suci, yang adil, yang membuktikan iman yang sejati, pastilah perbuatan yang menyangkal diri, teosentris, Kristus-sentris, bukan antroposentris. Dan seperti yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Jadi bukan perbuatan-perbuatan menurut maunya kita, senangnya kita, atau suka hatinya kita. Tidak demikian. Sama seperti Abraham yang mempersembahkan anaknya, yaitu anak yang tunggal. Ini kan tidak mudah. Tidak ada yang mau seperti itu. Tetapi karena ini perintah Tuhan, Abraham menaati. Dan bukan pekerjaan yang menyenangkan apa yang diperintahkan Tuhan bagi orang yang memiliki iman dan perbuatan yang setara itu. Dan ini bukan melayani kepentingan diri sendiri perbuatan itu. Dan bukan sebagai buah khayalan atau ontologis dengan rancangan sendiri, tidak. Perbuatan-perbuatan yang membuktikan iman senantiasa bagian penting dari keyakinan yang menunjukkan penyangkalan diri, berpusat pada Kristus, dan sungguh hanya bagi kemuliaan Tuhan Allah. Yang ketiga, apa yang kita rencanakan dalam kesalehan dan tekadkan dalam ketulusan untuk dilakukan bagi Allah, diterima sebagai sesuatu yang seolah-olah benar-benar dilakukan. Begitu juga dengan Abraham. Telah mempersembahkan anaknya dengan sungguh, dengan tulus, dengan ikhlas. Sekalipun Abraham tidak jadi mempersembahkan anaknya karena Tuhan sedang mengujinya dan bahkan menghentikan persembahan itu karena memang Tuhan melihat hatinya dan tindakannya yang nyata. Perbuatan itu adalah sesuatu yang telah dilakukan oleh Abraham di dalam pikirannya. Dan rohnya bertekad. Sehingga pada momen itu sesungguhnya Allah telah menerima persembahannya sepenuhnya. Ini menggambarkan bagaimana kita perlu untuk melangkah dengan iman. Apakah nanti yang kita lakukan itu kita kerjakan? Atau sebelum itu Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Kita tidak bisa menduga. Yang pasti kita lakukan saja apa yang diperintahkan Tuhan. Yang keempat, tindakan iman itu menjadikan iman kita sendiri bertumbuh, berakar, berbuah, semakin sempurna. Sehingga menjadikan iman kita itu adalah selalu iman yang bertindak. Iman yang dinamis, iman yang bergerak, iman yang mengarahkan diri terus-menerus, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersandar kepada Tuhan Allah. Terakhir, iman yang bertindak semacam itu akan menjadikan orang percaya seperti Abraham menjadi sahabat Allah, lebih dekat, lebih kental, lebih mendalam. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan, kalau engkau menuruti perintah-perintahku, engkau adalah sahabatku. Bukan lagi budak, bukan lagi orang asing, tapi sahabat Kristus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 15, ayat 15. Hubungan intim, dekat, karib antara Allah, Tuhan kita, dan orang-orang percaya, saya dan saudara, itu mudah, menyenangkan, membahagiakan. Hanya ada satu kehendak dan satu hati. Jadi sinkron hubungan kita dengan Allah, sehati, sepikir dengan Allah, dan itu membuat hati hidup kita puas, dan kita sungguh memuliakan dan menyukakan hati Tuhan. Dengan pengertian yang mendasar demikian, saya membaca ulang, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Iman dan perbuatan satu kesatuan yang menghantar kita pada pembenaran yang dinyatakan Allah. Kita percaya Kristus menyatakan itu, dan di dalam Kristus kebenaran itu diperuntukkan bagi kita. Kita bersyukur karena dengan kuat kuasa Roh Kudus, iman kita tidak berhenti pada pengertian, tapi iman kita dinyatakan dengan tindakan. Roh Kudus yang menuntun, meneguhkan, menguatkan kita. Roh Kudus yang terus menuntun kita pada seluruh kebenaran, dan kita memuliakan Allah. Kita makin percaya, makin bertindak, makin mendalam percaya, makin berani bertindak, berbuat seturut dengan kehendak Allah. Dengan prinsip itu, sebagai orang percaya, saya dan saudara yakinilah bahwa kita dibenarkan karena perbuatan Kristus, karena iman yang dinyatakannya, dan karena Tuhan memberikan kekuatan damai itu kepada kita. Kita orang-orang yang dibenarkan, mendapat status sebagai anak-anak Allah, dan mulailah hidup terus, hidup kudus dengan iman yang sejati. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti bagian yang tidak mudah ini bagi kemuliaan Allah Bapa
dan Tuhan Yesus Kristus dan pribadi Roh Kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.